Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalalah, karena kita alhamdulillah bisa dalam keadaan sehat walafiat di atas nikmat yang besar, yaitu nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana inilah nikmat yang paling berharga buat kita semua. Kemudian Allah katakan, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada nabinya. Jadi beriman kepada Allah itu harus selalu dijaga, dengan selalu menuntut ilmu. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, harus kita memiliki ilmu agama. Karena banyak ikhwan sekalian, orang-orang yang meniti jalan bukan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan itu termasuk bentuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang berilmu yang bisa membedakan mana jalan yang benar, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mana bukan jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang bisa membedakan emas murni dan emas palsu itu hanya orang-orang yang sudah terlatih, yang punya ilmu. Jadi biar ditipu juga bagaimanapun caranya, dia bisa tahu ini emasnya bukan emas murni. Sama dalam beragama kita, walaupun orang menganggap itu adalah bentuk amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, tapi orang yang berilmu tidak bisa tertipu. Dia tidak bisa tertipu. Orang yang punya ilmu, dia tahu jalannya itu terang, dia tahu jalannya, masya Allah. Makanya dengan syarat tadi selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan selalu menjaga keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Allah jamin, jamin apa? Allah memberikan rahmat dari Allah. Yu'tikum kiflaini min rahmatih wa ja'al lakum nuran tamshuna bihi. Itu jaminan yang Allah berikan. Jadi Allah kasih dua bagian dari rahmat Allah. Dua bagian ini adalah satu bagian di dunia dan satu bagian di akhirat. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ikhwan sekalian, kenapa orang-orang yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya itu dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala?
Karena memang apa yang dia lakukan itu tidak ada perintah, dan itu bukan bagian dari keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, dan bukan juga bentuk kesetiaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Makanya di ayat Al-Hadid ini ya, surat Al-Hadid ini ya. Di ayat 28 bisa dilihat ya. Itu di ayat sebelum ini Allah sebutkan tentang orang-orang yang melakukan amalan yang diada-adakan. Gitu. Dan Allah lanjutkan ayat ini dengan perintah bertakwa kepada Allah dan perintah beriman kepada Nabi. Itu. Jadi Allah setelah mengingatkan kita bahayanya mengadakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya, itu kita disuruh bertobat. Itu. Dan disuruh kita jangan jauh dari ketakwaan. Karena orang yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya itu dianggap tidak bertakwa kepada Allah. Jadi anggap beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Makanya pantaslah mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Itu. Jadi ya. Makanya jangan sampai kita juga merugi seperti orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya butuh ilmu selalu. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Apakah sudah tiba waktunya hati orang-orang beriman itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah turunkan dari al-haq, dari kebenaran, yaitu Al-Qur'an. Iya. Sudahkah hati kita ada ketakwaan kepada Allah? Atau justru hari demi hari berlalu malah hati kita menjadi keras? Iya. Sebagaimana dalam ayat ini disebutkan fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Panjang umurnya mereka, bayangkan. Makanya Allah ingatkan ya, wala yakunu kalladzina utul kitab. Janganlah kamu sama dengan orang-orang yang diberikan Al-Qur'an, petunjuk kepadanya atau kitab Allah. Itu. Panjang umurnya tapi tidak menambah ketakwaannya. Nah, hatinya semakin keras dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Iya, makanya di akhir ayat ini katakan wa katsirun minhum fasikun. Mereka itu banyak melakukan perbuatan fasik, perbuatan dosa kepada Allah. Itu. Makanya ilmu ini sangat dibutuhkan. Karena hanya ilmu yang bisa mengobati hati yang keras. Nah, itu. Makanya Allah katakan i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah matinya. Coba lihat, bumi yang mati itu digambarkan dengan hati yang keras. Itu bisa hidup dengan air. Nah, air ini itu digambarkan sama dengan ilmu. Kalau kita jauh dari ilmu, hati tadi yang keras tidak akan bisa lunak. Seterusnya begitu, semakin berpaling dan terus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang tidak tuntunannya dianggap baik karena jauhnya dari dari ketakwaan kepada Allah. Dan cara mengukurnya bukan dengan cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Makanya harus betul-betul
kita perkuat ilmu kita. Itu ya, makanya banyak orang berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah, tapi banyak juga yang fasik. Banyak yang fasik dengan amalan yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jadi kita harus selalu apa? Menjaga ketakwaan, karena dengan cara itulah kita bisa tidak tergolong dalam orang-orang yang fasik. Dan ketakwaan bisa dijaga dengan selalu berilmu. Nah, jadi walaupun orang-orang seluruh ya dunia ini misalnya dia berpaling melakukan kefasikan panjang umurnya, jangan pernah kita merasa iri sama orang-orang yang seperti itu. Hidup tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah, hanya memperbanyak maksiat dan kefasikan. Waliyadzubillah. Ya sekalian, kita harus selalu ya menjaga itu. Makanya itulah hikmahnya harus ada kajian-kajian. Ya. Karena dengan majelis ilmu dakwah itu bisa tersiar. Ilmu itu bisa tersiar. Di mana saja kita harus buat. Di masjid, di kantor, di mana saja. Kita harus selalu memperbanyak ya majelis-majelis ilmu. Dan bukan saja ustadz yang bisa berdakwah, yang bisa menyebarkan ilmu. Antum sebagai pewaris Nabi juga punya tanggung jawab menyebarkan agama Allah, membangun agama Allah. Yang sebagai pegawai, sebagai TNI, sebagai ya nelayan punya tanggung jawab semua membangun agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita menjauh ya dari ilmu. Jangan pernah. Karena kapan kita jauh dari ilmu, setan datang merebut kita. Setan datang merebut kita. Makanya Allah katakan walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u lin nas wa katsirun minhum fasikun. Jadi sungguh kami telah menurunkan dan sungguh kami telah mengutus rasul kami dan kami telah turunkan bersama mereka apa? Al-Bayyinat, Al-Kitab wal-Bayyinat. Kitab petunjuk, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan tentang yang hak, yang baik, yang buruk. Allah sudah berikan itu semua. Nah, wa anzalna al-hadida fihi wa anzalna mizan liyaquman nasu bil qist, dan kami turunkan mizan yaitu timbangan keadilan agar manusia selalu menegakkan keadilan itu. Nah, jadi timbangan keadilan ini butuh ilmu. Jangan zalim, jangan ketika kita memutuskan perkara jangan sampai tidak adil. Nah, jangan dipikir ini karena anak mantu, ini karena dekat dengan fulan itu yang diperhatikan, sedangkan yang lain dicuek-cuek misalnya. Padahal dia seorang pemimpin yang punya tanggung jawab mengurusi semuanya. Harus dia perhatikan. Ini contoh harus makanya kita harus misalnya menjalankan keadilan dalam rumah tangga. Kalau ada anak 5, semuanya harus kita sayangi. Jangan yang satu disayangi, yang satu tidak. Nah, gitu ya. Jadi harus adil. Apalagi sebagai seorang pimpinan dalam sekolah harus adil.
Nah, makanya Allah katakan, ya, Kul amara rabbi bil qist, katakanlah Muhammad, Allah memerintahkan saya untuk selalu berlaku adil. Masya Allah. Nah, makanya semua bentuk-bentuk kezaliman ditutup dalam kehidupan kita ini. Ya, ditutup. Yang membuat bisa, ya, membahayakan. Gitu. Jadi kita harus jaga itu. Dan ini bisa tegak dengan ilmu tadi. Kita bisa adil kalau kita punya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana bisa berlaku adil? Ya. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Wa min qalbi la yakhsha, dan dari hati yang tidak ada rasa takutnya. Wa min nafsi la tashba, dan dari nafsu yang tidak ada rasa puasnya. Dikasih nasi kotak masih mengeluh lagi, kenapa sedikit? Nah, padahal gratis, bayangkan gratis. Iya. Tapi memang kata Allah, khuliqal insana halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a. Jadi manusia itu dasarnya banyak berkeluh kesah. Iya. Memang dasarnya manusia begitu, tabiatnya. Kalau dia dikasih kebaikan, ya, dia kikir. Tapi timpa masalah, ya, bayangkan ngomel, sedikit protes. Gitu. Ada masalah protes, disalahkan itulah, yang ini, sana, banyak keluh kesahnya. Itu. Padahal ulahnya sendiri yang membuat tidak baik. Itu. Karena sifat itulah yang menjadikan dia sendiri apa? Tercelah di sisi Allah. Makanya Allah katakan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Itu. Minal musallin. Nah, jadi akhlak buruk tadi kalau tidak diperbaiki, maka terus suka mengeluh. Nah, makanya seorang orang muslim harus berlindung kepada Allah dari sifat buruk. Kalau kita di sekolah dapat makanan gratis, syukuri. Doakan pemimpin kita. Ya. Orang-orang yang selalu bekerja, ya, doakan mereka. Semoga Allah merahmatinya. 6. Jangan, ya, banyak protes. Iya, si airnya turun, demo lagi. Waliyadzubillah. Bakar ini, bakar itu. Dilarang dalam agama, ya. Itu. Jadi penuntut ilmu itu harus betul-betul belajar, ya. Jangan walaupun diajak melakukan kemungkaran, jangan. Iya. Itu, ya. Jadi ada orang niatnya baik, tapi caranya yang salah. Iya. Jadi ini ada kisah, ya. Ada orang mendapatkan sepatu. Dia kenal pemiliknya, ini fulan yang punya. Akhirnya dia dengan niat baik, dia kembalikan sepatu itu dengan cara melempar. Dia lempar masuk ke dalam rumah itu. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata kena kacanya, langsung pecah. Akhirnya orangnya bukan tambah senang, tapi tambah sakit hati. Itu. Makanya ini menjadi pelajaran buat kita. Terkadang ada orang niatnya baik, ingin menolong, ingin memberikan masukan, ingin supaya negeri ini baik, tapi caranya teriak-teriak, melakukan kerusakan, akhirnya bukan tambah baik. Gitu. Karena Allah tidak ridho dengan apa? Dengan kemungkaran, dengan cara yang buruk. Allah tidak ridho.
Iya, apalagi pemimpin yang kita ingin nasihati, harus tarik tangannya, baru kita tarik dia ke tempat yang sepi, baru nasihati dia. Bukan turun di jalan dengan berteriak-teriak, dengan melakukan pembakaran ini dan itu, akhirnya ada yang korban. Ini karena akibat dari apa? Kemungkaran tadi yang kita langgar. Gitu. Jadi semua bahaya dalam agama ini ditutup. Makanya ya Nabi kita ya'muruhum bil ma'ruf jadi wa yanha 'anil munkar. Nabi itu selalu memerintahkan yang baik dan mencegah dari apa? Dari yang mungkar, yang tidak baik, semuanya dilarang. Ya. Jadi kita harus pahami baik-baik, ya. Ya. Sampai RT, RW atau kepala OHOI ada masalah, ada salahnya, jangan turun demo, jangan. Panggil dia baik-baik, nasihat, masukkan saran yang terbaik. Kalau sudah, bersabar, berdoa. Itu. Insyaallah Allah akan menolong. Jadi Allah itu tidak ridha, ya, dengan amalan yang mungkar. Allah tidak ridha. Walaupun hati kita baik. Misalnya ada orang, saya kan niatnya baik, ingin menolong rakyat, tapi cara yang salah, Allah tidak akan ridha. Allah tidak akan meridhai yang namanya kemungkaran. Allah tidak akan ridha. Gitu. Ada orang misalnya ingin menolong orang-orang miskin, tapi caranya korupsi, ini juga tidak baik. Nah, ada orang misalnya niatnya baik, ini kan bentuk kecintaan kepada Nabi, akhirnya dirayakanlah ya maulid misalnya. Bagaimana amalan bid'ah bisa menjadi baik? Tidak akan bisa. Gitu. Tidak akan bisa. Walaupun niatnya baik. Makanya Allah katakan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Iya, itu ya. Innamal a'malu binniyat. Itu. Sungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya setiap perkara itu ya mendapatkan ganjaran kalau ya tergantung dengan apa yang niatkan. Jadi kita bisa dapat pahala, bisa juga dapat dosa, tergantung apa yang kita niatkan. Dan niat, kata ulama, niat yang baik itu harus ditempatkan pada apa? Pada amalan yang benar. Jangan amalan yang buruk, yang mungkar, yang bid'ah, lalu kita katakan ini niat baik. Itu mustahil Allah ridhai. Mustahil. Ya. Makanya diazab orang-orang yang tidak mau bertobat, diazab. Makanya Allah katakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusiba lahum fitnah aw yusibuhum adzabun alim. Inilah orang-orang yang menyelisih perintah Allah, dia takut ditimpa fitnah atau azab yang sangat pedih. Ini ancaman yang keras kepada orang-orang yang apa? Yang melakukan keburukan yang tidak ada perintahnya. Bahkan Allah katakan am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang mensyaratkan kepada mereka apa yang tidak Allah izinkan dengannya? Gitu. Ini ayat ini adalah sanggahan kepada mereka orang-orang yang melakukan amalan yang tidak ada dasarnya, amalan yang tidak ada perintahnya, apalagi amalan yang mungkar. Kapan Allah perintahkan kemungkaran? Tidak ada. Iya. Dari dulu Allah tutup yang namanya kemungkaran. Iya. Makanya Allah katakan inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ittaquz zulma, takutlah kalian terhadap kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kan sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat.
Nah, makanya tidak akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang melakukan kemungkaran. Itu membahayakan dirinya walaupun dengan niat yang baik. Nah, apalagi Nabi sudah katakan man sanna sunnatan sayyi'ah hasanah. Ya. Pada siapa yang melakukan suatu sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Itu. Baginya adalah pahala dan pahala bagi orang yang mengerjakan setelahnya. Dan sebaliknya siapa yang melakukan amalan sunnah yang jelek, maka baginya adalah dosa dan dosa ya dari orang yang mengerjakan setelahnya. Bayangkan berapa orang ikut dia. Kalau ada 10 ya yang melakukannya, berarti dia dapat dosanya. Gara-gara keburukan yang dia lakukan, dia juga dapat dosa jariyah. Waliyadzubillah. Apalagi sekarang sudah merembet sampai di Nepal ya, di India, yang melakukan demonstrasi di Indonesia. Kalau tidak bertobat, waliyadzubillah. Di Perancis juga. Mereka terinspirasi dari apa? Demonstrasi yang ada di Indonesia. Waliyadzubillah. Jadi keburukannya semakin merebak. Itu. Begitu juga pelaku bid'ah yang melakukan bid'ah dari dulu, kalau dia tidak bertobat, begitu terus sampai kiamat dosa itu mengalir kepada dia. Waliyadzubillah. Itu bahayanya jamaah sekalian. Makanya diajak oleh Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Di takwa itu jangan dianggap gampang. Takwa itu seperti orang yang berjalan di atas duri. Itu. Takut duri itu menusuk kakinya. Nah. Itu ya. Takut. Makanya orang yang berjalan di atas duri, dia berhati-hati. Berhati-hati. Apalagi kata Luqmanul Hakim, inna dunya bahrun amik. Sungguhnya dunia ini adalah lautan yang sangat dalam. Itu. Wa qad gharqa fihi katsirun minan nas. Dan sungguh manusia telah banyak tenggelam di dalamnya. Banyak yang tenggelam dengan dosa kesyirikan. Banyak yang tenggelam dengan dosa membunuh. Banyak tenggelam dengan riba, dengan bid'ah dan dosa-dosa yang lainnya. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah bahaya baginya. Makanya kata beliau, faltakun safinatuka bitaqwallah. Maka hendaklah engkau menjadikan bahteramu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dijaga. Itu. Jadi takwa itu harus mencegah kita dari segala bentuk bahaya. Bukan di mulut saja saya bertakwa, saya cinta Nabi, padahal nyatanya tidak seperti apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia perbuat. Makanya kata ulama, iman itu bukan hanya hiasan di bibir, bukan. Gitu ya. Tapi apa yang kita ucapkan harus dibenarkan dengan perbuatan. Nah, harus seiring itu. Makanya kata ulama, apa kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu, wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan tegak iman seseorang sampai lurus hatinya. Itu. Jadi perlu ini seiring selalu. Ya. Sehingga kata ulama, iman itu seperti dua sisi dari mata uang logam. Kalau cuma sebelah saja yang ada, tidak bisa dipakai. Ya harus dua-duanya baru ada. Makanya Nabi ingatkan kita tadi,
Iman tidak akan bisa tegak sampai hati kita menjadi tegak, lurus. Harus ya seperti yang disabdakan oleh Nabi, ya, huwa taqiyyu naqiyyu la isma fihi wala bagya wala hasad wala gilla wala hasad. Hati yang selalu ya bertakwa, bersih, ya, tidak melakukan dosa, tidak sewenang-wenang, sedikit menindas, tidak, atau bersifat otoriter, mau menang sendiri, tidak. Iya. Dan tidak ada dalam hatinya kedengkian dan hasad. Kalau iri boleh, tapi yang perkara yang baik. Misalnya kita lihat fulan rajin menghafal, rajin tahajud, rajin bersedekah, kita iri. Ini namanya ghibthah, iri dalam kebaikan, dibolehkan. Itu. Jadi hati yang bersih tadi itu bisa mempengaruhi keimanan seseorang. Nah, dan hati yang bersih ini bisa didapat kalau lisan kita lurus, suka jujur, suka berkata yang baik, tidak suka menghina. Itu. Gitu ya. Hati yang pandai bersyukur. Lisan yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi lisan, makanya Nabi ingatkan, ya, orang yang paling baik adalah orang yang sudukul lisan, orang yang ya lisannya itu jujur, lisannya jujur, tidak ya suka berbohong. Nah, itu. Jadi ini perlu dijaga supaya keimanan kita bisa kokoh. Nah, jadi jangan dianggap remeh mulut kita ini, ya. Jadi harus seorang mukmin itu menjaga lisannya supaya imannya bisa tegak, Nah, jadi waskalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ingatkan kita, wala tahasadu wala tanajasu wala tabagadu wala tadabaru wala yabi ada bai ba'd, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, janganlah kalian saling hasad, saling melakukan jual beli dengan cara najasi, jangan kalian saling membenci, saling berpaling. Iya. Coba lihat, saling marah dilarang dalam agama. Ini untuk menjaga lisan ini harus jauhi semua itu. Untuk menjaga hati kita harus dijauhi semua ini. Makanya Allah katakan, ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kalau kita anggap yang lain itu adalah saudara, berarti kita tidak boleh menyakitinya, tidak boleh ya hasad sama dia, tidak boleh ya menzaliminya, tidak boleh, apalagi membunuhnya, tidak boleh. Karena dengan cara ini kita menjaga persaudaraan. Allah katakan la'allakum turhamun, kita bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau mau keberkahan rahmat itu Allah taburkan di muka bumi ini, harus jaga tadi. Lisan kita jangan dengki, jangan hasad, jangan suka marah kepada siapapun, bahkan kepada pemimpin kita, jangan. Ya. Marah yang benar itu diajarkan, tapi ada tempatnya. Misalnya dalam perang itu boleh.
Iya. Itu ya. Makanya ada sahabat yang suka marah, Nabi berikan nasihat kepadanya, la taqdab, jangan kamu marah. Iya. Sampai Nabi ulangi 3 kali, la taqdab, jangan kamu marah. Iya. Fala ya walakal jannah, maka surga bagimu. Coba lihat, Masya Allah. Jadi mafhum mukhalafahnya, ternyata marah itu membahayakan kita, bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Itu. Makanya kemarahan itulah bisa menyebabkan orang bisa berbunuh-bunuhan. Itu. Kemarahan itulah bisa mengantarkan kita berbuat zalim. Gitu. Itu bahaya dari marah. Makanya ya, Islam datang mencegah. Kalau kita marah cepat berwudu, cepat mohon ampun kepada Allah, istighfar. Ya, jangan diikuti nafsu kita. Ya, harus dilampiaskan. Jangan, harus ditahan kalau kita marah. Ya. Apa manfaatnya? Kita akan disuruh nanti pada hari kiamat memilih bidadari yang ya cantik jelita pada hari kiamat nanti. Kalau kita bisa menahan marah, luar biasa, subhanallah. Jadi marah itu barang yang sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besar nilainya, bayangkan. Masya Allah. Makanya Allah katakan, innallaha ashtaral mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah telah membeli harta dan jiwanya orang-orang beriman dengan surga. Subhanallah. Kalau surga berarti ini kenikmatan yang luar biasa. Ya sekalian, satu rahmat, satu nikmat saja kita bagi-bagi di dunia ini. Iya, satu nikmat. Iya, di surga itu ada 99. Luar biasa nikmatnya di surga. Makanya kalau kita mau marah, cepat cegah. Tahan. Mau turun demo, cepat ya, tahan. Jangan dilampiaskan. Ya. Mau marah sama istri, mau marah sama anak, cepat istighfar, astagfirullah. Atau cepat duduk atau berwudu. Atau istri mau marah sama suaminya, cepat istighfar. Iya. Supaya kita bisa mendapatkan nikmat tadi, keutamaan tadi yang Allah telah persiapkan di surga Allah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang memberikan nikmatnya dan semoga kita selalu dijaga. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.